Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Taher. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan dan juga implementasi Voice over Internet Protocol. Tugas Ibu Linda Yulianti. Lanjut. Yang pertama itu kita harus mengenal dulu apa itu Voice over Internet Protocol atau VoIP. Dari pengertian dahulu, pengertian VoIP adalah teknologi yang menggunakan panggilan suara yang dilakukan melalui jaringan internet, bukan melalui jaringan telepon. Jadi, perbedaan antara VoIP dan juga telepon tradisional itu sangat mencakup besar sekali, di mana VoIP sendiri itu menggunakan internet. Jadi, apabila tidak ada internet dalam penggunanya, maka VoIP juga tidak akan berjalan. Itu pun juga apabila internetnya lancar. Semakin lancar internet, maka akan semakin bagus juga koneksi yang kita jalankan dengan orang lain atau pembicaraan kita dengan orang lain, dan juga menggunakan VoIP. Untuk contohnya sendiri ada beberapa dan sekarang itu sangat berkembang, juga sangat digunakan oleh masyarakat. Di antaranya yaitu Skype, WhatsApp, dan Zoom. Dan pada saat COVID-19 atau COVID-19, penggunaan VoIP, apalagi Zoom dan juga WhatsApp itu sangat besar sekali, di mana hal tersebut yang membuat VoIP lebih banyak digunakan pada zaman sekarang karena membantu kehidupan kita. Lanjut. Lalu setelah pengertian dari VoIP, ada beberapa cara kerja atau proses utama yang dilakukan VoIP agar dapat mengirim suara atau mentransfer suara dari satu orang dengan orang lain, atau dari satu kelompok dengan kelompok lain, atau dari individu dengan kelompok lain. Ada beberapa proses, yaitu ada 3 proses utamanya. Yang pertama itu dari konferensi suara analog menjadi data digital. Jadi dari suara biasa terlebih dahulu seperti ini, lalu akan menjadi data digital. Setelah itu pengiriman data digital melalui internet menggunakan protokol IP. Jadi pengiriman datanya melalui internet dan menggunakan protokol internet protokol. Lalu yang ketiga dan terakhir itu konferensi data digital kembali menjadi suara di penerima. Jadi yang awalnya tadi itu kita menggunakan suara biasa atau suara yang saya keluarkan ini, selanjutnya akan menjadi data digital. Data digital tersebut akan dikirim ke penerima dan akan berubah lagi menjadi suara biasa atau suara analog. Jadi seperti itu cara kerja dari protokol VoIP atau Voice over Internet Protocol. Lanjut. Lalu selanjutnya ada beberapa keunggulan yang dimiliki VoIP dari voice over lainnya. Yang pertama itu biaya yang lebih rendah. Kenapa biaya yang lebih rendah? Karena panggilan lebih murah, terutama untuk panggilan jauh. Berbeda dengan telepon tradisional, semakin jauh panggilan yang ingin kita capai, maka semakin banyak juga uang atau biaya yang harus kita keluarkan. Berbeda dengan VoIP, keunggulannya VoIP ini akan lebih rendah cakupan biayanya. Lalu selanjutnya yang kedua itu fleksibilitas, di mana kita dapat menggunakan VoIP atau Voice over Internet Protocol ini di mana saja, asalkan ada internet. Jadi mau dimanapun kita berada dan kapanpun itu akan tetap bisa kita akses dengan orang lain, asalkan yang tadi yaitu ada internetnya lancar dan juga berjalan dengan stabil. Selanjutnya yang ketiga itu integrasi dengan aplikasi, yaitu mudah diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi lain seperti email. Baik, itu tadi merupakan kelebihan dari Voice over Internet Protocol. Ada kelebihan, maka ada juga kekurangan yang dimiliki oleh VoIP ini. Yang pertama yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Seperti yang saya bilang tadi, VoIP memang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Namun, hal tersebut tergantung dari internet yang digunakan. Apakah internetnya stabil dan memiliki kecepatan yang merata, atau internetnya malah putus-putus, atau malah tidak ada internet sekali. Apabila memang tidak ada internet sekali, maka Voice over Internet Protocol ini tidak akan bisa berjalan karena pacuannya berada pada stabilitas internet dan juga adanya internet itu sendiri. Yang kedua itu yaitu masalah keamanan, di mana potensi resiko keamanan seperti serangan cyber dan pencurian data itu sangat mungkin sekali terjadi apabila kita menggunakan Voice over Internet Protocol ini. Berbeda dengan apabila kita menggunakan yang namanya telepon tradisional, maka VoIP ini akan lebih banyak potensi untuk kita mendapatkan resiko keamanan seperti serangan cyber. Lalu selanjutnya itu keterbatasan saat listrik padam, di mana
tidak berfungsi jika terjadi pemadaman listrik. Hal tersebut sama dengan penggunaan internet tadi. Apabila keterbatasan listrik atau listriknya tidak ada pada saat penggunaan post over internet protokol, maka post over internet protokol ini tidak akan juga bisa digunakan, sama seperti apabila tidak ada internet, kecuali dengan UPS atau backup power. Selanjutnya dari tadi kan kita bilang mengenai telepon tradisional. Nah, apa saja perbedaan, keunggulan dan juga kekurangan VoIP dibandingkan dengan telepon tradisional? Yang pertama itu dari kelebihan yang kita lihat tadi dan juga penjelasan yang saya jelaskan di slide-slide sebelumnya, bahwasanya VoIP atau voice over internet protokol itu lebih fleksibel dan murah, berbeda dengan telepon tradisional. Namun kekurangannya berada pada ketergantungannya pada internet dan juga pada listrik apabila tidak memiliki backup power. Lalu selanjutnya mengenai telepon tradisional, kan tadi kita sudah bilang mengenai kelebihan dan juga kekurangan VoIP dengan telepon tradisional itu apa saja. Dan ini akan saya lebih jelaskan lagi bahwasanya perbedaan antara VoIP dan juga telepon tradisional yaitu berada di stabil dan andal, di mana telepon tradisional sendiri itu tidak perlu menggunakan seperti VoIP tadi, menggunakan internet, listrik dan lain-lain. Tetapi biayanya yang lebih tinggi. Nah, ini kekurangan yang saat ini telepon tradisional itu tidak dipakai, di mana selain tidak lebih fleksibel daripada voice over internet protokol, mereka juga memiliki biaya yang tinggi apabila melakukan panggilan yang jauh. Jadi semakin jauh panggilannya, maka semakin tinggi juga biayanya. Hal tersebut yang bisa dibilang menurut opini orang yang menggunakan VoIP bahwasanya telepon tradisional ini merupakan hal yang bisa dibilang merugikan karena ada VoIP yang penggunaannya itu lebih murah. Untuk apa menggunakan telepon tradisional yang penggunaan biayanya itu lebih tinggi, terutama untuk panggilan yang jarak jauh. Lanjut. Dan selanjutnya itu ada kesimpulan di mana VoIP atau Voice over Internet Protocol itu menawarkan solusi komunikasi modern yang efisien dan ekonomis, di mana VoIP sendiri itu menggunakan internet untuk menjalankannya, di mana internet sendiri sekarang sudah sangat berkembang, sehingga apabila semakin berkembangnya internet, maka semakin berkembang juga Voice over Internet Protocol ini, sehingga hal tersebut yang membuat Voice over Internet Protocol ini dapat berjalan lebih jangka panjang dan dapat digunakan dengan jangka panjang oleh pengguna-penggunanya. Lalu selanjutnya juga itu ekonomis. Selanjutnya, meskipun memiliki beberapa kelemahan, manfaat yang ditawarkan Voice over Internet Protocol atau VoIP jauh lebih besar, menjadikannya pilihan yang menarik untuk berbagai jenis organisasi. Lalu selanjutnya itu penting untuk mempertimbangkan infrastruktur dan keamanan dalam penerapannya. Jadi walaupun kita sudah nyaman menggunakan VoIP dibandingkan telepon tradisional, maka lebih baik juga apabila kita juga memperhatikan keamanan infrastruktur dalam penerapan VoIP dan jangan menyalahgunakan hal tersebut. Lanjut. Dan itu tadi merupakan presentasi saya mengenai VoIP atau protokol Voice over Internet Protocol. Salah jelas mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.